Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan mudah Nabi buat usaha. Bukan mudah Nabi buat usaha. Nabi pergi pagi pulang petang, menghadapi bermacam-macam kesusahan dan penderitaan, caci maki, bahkan ancaman bunuh daripada orang-orang kafir yang ketika itu belum menerima agama ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Khadijatul Kubra terus hari demi hari siap mengorbankan kehormatannya, kemuliaannya dan seluruh harta bendanya untuk bantu perjuangan Nabi. Ketika Nabi belum buat dakwah, Nabi belum ajak manusia kepada kebaikan, seluruh penduduk kota Mekah kata Nabi Al-Amin, Nabi orang yang sangat terpercaya, Nabi As-Siddiq, Nabi adalah orang yang bisa dipegang cakap, Nabi At-Tayyib, Nabi adalah orang yang paling baik, Nabi At-Tahir, Nabi adalah manusia yang suci. Tetapi ketika Nabi menjalankan kerja dakwah, satu persatu gelar-gelar itu mereka ganti. Nabi Majnun, Nabi gila, Nabi Al-Kadzab, Nabi sebagai pendusta, macam-macam tuan-tuan yang mulia. Nabi As-Sahirun Kadzab, Nabi adalah ahli sihir yang nyata dan pendusta besar. Na'udzubillah. Begitulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari Nabi buat usaha dakwah. Pergi pagi dengan pakaian putih yang bersih, pulang petang hari rambut dah berdebu, baju dah kotoran penuh dengan kotoran unta, kotoran kambing. Bahkan tak jarang tubuh Nabi yang putih kadang-kadang berlumuran darah ketika pulang petang hari. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang sering sekali Nabi ini harus pulang terlambat daripada rumah karena sibuk nak ajak manusia kepada kebaikan, mau selamatkan manusia daripada huru hara mahsyar. Nabi mau manusia ini selamat, umat Nabi ini selamat daripada huru hara akhirat, sehingga sering Nabi terlambat pulang. Ketika pulang istri dah tertidur, diketuk pintu sekali dua kali tak dibuka, maka Nabi buka serban tidur di depan rumah. Udara sejuk, badai padang pasir ini sering mengamuk, tapi Nabi duduk di luar, tertidur di luar. Pagi menjelang subuh Khadijah bangun, barulah tahu bahwa suami dah tidur di luar. Dibangunkan, bukan Khadijah minta maaf, Nabi SAW pula minta maaf. Maafkan aku Khadijah, aku tak mau mengganggu nyenyak tidurmu tadi malam, aku tak mau mengganggu mimpi indahmu tadi malam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penuh pengorbanan. Seluruh harta kekayaan Khadijah diserahkan kepada suami dia, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk perjuangkan agama ini. Terus 2/3 kekayaan kota Mekah milik Khadijah. Tetapi ketika Khadijah hendak menjelang wafat, ketika Khadijah hendak wafat, tuan-tuan yang mulia, tak ada pakaian, tidak ada kafan yang digunakan untuk menutupi Khadijah, jasad Khadijah. Bahkan pakaian yang digunakan Khadijah ketika itu adalah pakaian yang sudah sangat kumuh dengan 83 tambalan, di antaranya dengan kulit kayu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang daripada kerja dakwah. Ketika pulang masuk ke dalam rumah, biasa Khadijah menyambut, berdiri di depan pintu. Ketika Khadijah hendak berdiri menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Wahai Khadijah, tetaplah kamu di tempatmu." Ketika itu Khadijah senang menyusukan Fatimah yang ketika itu masih bayi. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena begitu pengorbanan Nabi dan Khadijah untuk agama ini, untuk macam mana hari ini kita kenal Rabb, untuk macam mana hari ini kita kenal macam mana kita solat, macam mana hari ini kita kenal Tuhan yang sebenarnya, kita kenal Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh harta kekayaan mereka telah menjadi habis. Sehingga ketika Fatimah menyusu, bukan air susu yang keluar, tetapi darah yang keluar yang masuk ke dalam mulut daripada Fatimah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW telah mengambil ini Fatimah dan diletakkan di tempat tidur. Gantilah Nabi SAW berbaring di pangkuan Khadijah. Maka Nabi SAW karena begitu lelah
jumpa manusia, dengan menghadapi caci maki dan fitnah manusia ketika itu. Nabi tertidur. Ketika itulah Khadijah dengan belayan kasih sayang membelai kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak terasa air mata Khadijatul Kubra menetes di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun terjaga. Wahai Khadijah, kenapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku Muhammad? Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan, tetapi hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauh darimu. Seluruh harta kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal wahai Khadijah bersuamikan aku Muhammad? Khadijatul Kubra kata, wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang aku tangiskan. Dahulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku punya kebangsawanan. Kebangsawanan itu pun aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Dan seluruh harta kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi. Tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya aku telah mati, sedangkan perjuanganmu ini belum selesai. Sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, engkau hendak menyeberangi sebuah sungai, dan engkau tidak memperolehi rakit pun ataupun jembatan, maka engkau galilah lubang-lubang kuburku, kau galilah kuburku, kau ambillah tulang belulangku, kau jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi sungai itu, untuk jumpa manusia. Ingatkan mereka kepada kebesaran Allah, ingatkan mereka kepada yang hak, ajak mereka kepada Islam, wahai Rasulullah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang Nabi yang agung, seorang istri yang agung, suami istri berpelukan sambil menangis memikirkan agama ini. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agama tersebar. Hari ini kita kenal Allah bukan dengan mudah, jemaah yang mulia. Agama sampai dalam kehidupan agama. Agama sampai ke kampung kita. Agama masuk ke dalam rumah-rumah kita. Agama sampai ke dalam hati-hati kita, jemaah yang mulia. Bukan dibawa oleh burung, bukan dibawa oleh angin, bukan dibawa oleh air sungai yang mengalir, bukan, jemaah yang mulia. Tapi dibawa oleh pengorbanan Nabi dan para sahabat. Dibawa oleh pengorbanan para janda sahabat. Dibawa oleh pengorbanan yatim-yatim para sahabat, jemaah yang mulia. Ulama beritahu hari ini kita senang-senang amal agama di atas penderitaan dan jeritan janda-janda dan yatim para sahabat. Hari ini kita kadang-kadang senang amalkan agama di atas penderitaan Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah hari ini kita tidak hargai pengorbanan mereka, apa yang harus kita jawab di hadapan Allah? Kalaulah kita jumpa Allah, apa yang akan kita jawab di hadapan Nabi kalau kita jumpa dengan Nabi? Apa yang akan kita jawab kalau kita jumpa dengan Abu Bakar yang telah menghabiskan seluruh harta bendanya untuk agama? Apalah yang akan kita jawab, wahai ibu-ibu yang mulia, kalau ibu-ibu jumpa dengan sahabiah-sahabiah yang telah mengorbankan suami-suami mereka syahid di jalan Allah? Apa yang akan kita jawab sekiranya kita jumpa dengan anak-anak yatim para sahabat, sedangkan mereka telah mereka menggerakkan, telah mengorbankan ayah-ayah mereka untuk perjuangkan agama ini? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agama ini sangat berhajat kepada pengorbanan, jemaah yang mulia. Agama tidak akan tersebar dengan tulis-tulisan, agama pun tidak akan tersebar dengan cakap. Agama tidak akan pernah wujud dalam kehidupan kita tanpa kita mengorbankan diri kita, jemaah yang mulia. Sudah menjadi syarat, agama akan wujud melalui pengorbanan, jemaah yang mulia. Hidayah akan datang dalam diri kita melalui pengorbanan. Agama akan tersebar, hidayah akan tersebar ke ujung-ujung dunia, jemaah yang mulia, melalui pengorbanan. Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah telah mengorbankan seluruh harta kekayaan untuk tegakkan agama. Seluruh harta kekayaan beliau, jemaah yang mulia, beliau korbankan untuk agama. Macam mana terbentuk jamaah-jamaah bergerak di seluruh alam? Orang-orang pergi kerja, dia jumpai, dia tanya, berapa gaji kamu kerja? 7 rupiah. Maka dia kata, bolehlah tuan menemani saya, duduk di sini, dengarkan taklim saya.
temani saya solat berjamaah, saya akan beri tuan 10 rupiah. Terus begini dia buat sehingga habis seluruh harta kekayaannya, tapi tak satu jemaah dakwah pun bisa digerakkan. Belum lagi mendapatkan satu jemaah pun untuk digerakkan, untuk sebarkan agama ketika itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanah yang luas dah habis, harta benda yang banyak dah habis, hatta rumah yang ditinggalkan, hatta tempat mereka tinggal pun telah mereka gadaikan. Tapi belum lagi terbentuk satu jemaah dakwah untuk sebarkan agama. Maulana Ilyas rahimahullah telah pulang masuk ke dalam rumah, terpandang kepada sebuah cincin kecil di jari istrinya. Ketika Maulana Ilyas terpandang pada cincin di jari istrinya, mata istri pun terpandang kepada mata suami dia. Maka dia kata, wahai Maulana, wahai suamiku, kita dah tak punya apa-apa lagi, cuma ini yang sekarang ada sama kita. Kau gunakanlah ini untuk agama, wahai Maulana. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan cincin istri Maulana Ilyas inilah dia telah korbankan dan dia telah berikan kepada untuk agama, sehingga ketika itu terbentuk jamaah pertama kali 3 hari. Dan Maulana Ilyas menghadap ke langit, dia kata, insyaallah dunia akan berubah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini pun kita kenal usaha agama atas pengorbanan orang-orang terdahulu, atas pengorbanan Nabi dan para sahabat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hendak yakin hanya dan hanya dengan agama, hanya dan hanya dengan usaha atas agama, agama akan datang dalam diri kita, dan kita akan memperoleh kemuliaan, kita akan memperoleh keselamatan, dan kita akan memperoleh kejayaan dunia dan akhirat. Kasih sayang masih ada di alam ini, tuan-tuan yang mulia, apabila usaha agama masih dijalankan. Apalagi apabila usaha agama telah terhenti, maka manusia akan menjadi buas kembali. Kasih sayang tidak akan kita pernah temukan. Jangankan kita dengan orang lain, dengan anak kandung sendiri pun kadang-kadang tidak ada suasana kasih sayang. Akan lahir anak-anak durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Yang menyakitkan lagi, akan lahir anak-anak durhaka kepada ayah mak dia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita sering dengar mak lagi sembahyang, datang anak dari belakang bakar mak hidup-hidup. Pasal minta satu permintaan, mak tak bisa tunaikan. Pasal apa jemaah yang mulia? Agama tak lagi wujud dalam kehidupan kita. Usaha agama telah lama ditinggalkan oleh umat ini. Tempat-tempat yang dulu hidup suasana agama, hari ini telah berubah menjadi suasana kesyirikan, suasana zulumat, suasana kegelapan. Bid'ah khurafat ada di mana-mana. Pasal usaha atas agama telah ditinggalkan oleh umat ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, macam mana boleh agama ini wujud dalam kehidupan kita? Hanya dengan satu cara, semua kita saling bahu-membahu, bantu-membantu, tolong-menolong. Kita korbankan segala apa yang ada dalam diri kita, harta kita, masa kita, kekayaan kita, harta benda kita, kemuliaan kita untuk tegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang beriman baik laki maupun perempuan adalah penolong di antara mereka satu dengan yang lain. Mereka mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Usaha mengajak manusia kepada kebaikan adalah usaha laki-laki dan wanita, bukan hanya usaha laki-laki saja. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi hendak mengantarkan satu jemaah ke Tabuk, maka Nabi SAW ketika itulah memberi target dorongan kepada para sahabiah, para wanita-wanita ketika itu. Sedangkan ketika itu musim paceklik, musim kelaparan, musim kemarau panjang, tak ada perbekalan. Sahabat-sahabat harus perjuangkan agama. Ada satu orang sahabat, dia tak punya tangan, harta pun tak ada, tapi karena dia begitu sungguh keinginan nak ambil bagian untuk perjuangkan agama, dia telah menjumpai seorang Yahudi, meminta upah. Dia telah menimba air dengan sumur yang dalam keadaan tangan tak punya, tangan cacat. Dia telah menggigit tali timba itu sedikit demi sedikit. Pergi pagi dia bekerja,
menimba air dengan mulut. Sampai tengah hari dia baru dapat 2 timba. Kemudian dia mendapatkan 2 buah butir kurma dan dia serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi begitu gembira dengan pengorbanan sahabat ini. Nabi telah menjumpai para wanita-wanita untuk mengorbankan, untuk perjuangkan agama Allah. Maka para sahabiah ketika itu telah melepaskan perhiasan-perhiasan yang mereka cintai dan mereka telah menyerahkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghantarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak muliakan umat manusia. Yang dahulu kita seperti binatang, hari ini Allah taala jadikan kita sebagai manusia yang mulia. Dahulu wanita-wanita tak ada nilai, tapi hari ini dengan usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala telah letakkan syurga kaum laki-laki di bawah telapak kaki kaum wanita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Usaha Nabi meletakkan wanita di tempat yang begitu tinggi. Sedangkan hari ini orang-orang kafir hendak usaha menelanjangi kaum wanita-wanita. Dan hari ini usaha agama hendak menutup aurat dengan sempurna kembali daripada wanita-wanita hari ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberi hak yang begitu besar atas wanita. Adapun keridhaan wanita, keridhaan seorang ibu, menjadi asbab keselamatan dan kejayaan seorang anak. Satu orang sahabat telah bertanya, "Ya Rasulullah, 2 orang tuaku memanggil aku, ayahku dan ibuku. Siapakah yang harus aku penuhi?" Maka Nabi kata, "Ibumu." Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Ibu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Ibu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu. Inilah jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu wanita tak ada nilai, bahkan begitu hina sekali seperti benda-benda. Tetapi usaha Nabi, usaha atas agama meletakkan kembali wanita pada tempat yang sangat tinggi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui usaha agama akan mudah kita mentaati perintah Allah, menjaga salat di awal waktu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjanji, orang yang sungguh-sungguh menjaga solatnya dengan tertib di awal waktu, dengan cara yang betul, dengan tawadhu dan khusyuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan 5 ganjaran. Berkah rezeki, selamat dari azab kubur, menerima catatan amal dari tangan kanan, melewati sirat secepat kilat dan masuk surga tanpa hisab. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun janji, orang yang melalaikan solat, menanggung-nanggungkan solat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan 15 azab yang sangat pedih. Di antaranya akan hilang keberkatan umur, tercabut keberkatan rezeki, akan Allah taala hapus ciri-ciri kesolehan pada wajahnya. Mereka tidak akan mendapat balasan pahala daripada amal-amal baik mereka. Mereka tidak akan mendapatkan doa, bahagian doa dari orang-orang yang soleh. Mereka ketika maut menjemput, mereka akan mati dalam keadaan aib yang sangat memalukan. Dirinya dan keluarganya akan menjadi malu asbab kematiannya. Mereka akan mati dalam keadaan sangat kelaparan. Mereka akan mati dalam keadaan sangat kehausan. Sehingga sekiranya mereka dituangkan 7 samudra air di dunia ini, tetapi tidak akan pernah dapat menghilangkan dahaganya. Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi telah mengajarkan pada kita bagaimana kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjumpai istrinya. Ketika Nabi menjumpai istrinya dalam keadaan duduk sedang sholat, kemudian Nabi keluar. Kemudian Nabi beberapa saat kembali lagi ke rumahnya, maka istrinya pun sedang sholat. Kemudian Nabi keluar lagi. Kemudian Nabi masuk lagi ke rumahnya setelah siang hari, istrinya pun sedang sholat. Tak lama kemudian istrinya telah salam menutup sholatnya. Maka Nabi kata, "Adakah semenjak aku pergi pagi sampai aku pulang siang engkau tetap duduk di tempatmu ini?" Maka istrinya kata, "Benar ya Rasulullah." Maka Nabi telah ajar, "Wahai istriku, sesungguhnya aku telah membaca satu kalimah yang apabila engkau baca kalimah itu, maka itu pahalanya lebih besar daripada dudukmu dari sejak pagi hingga siang. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa min hadihi." Jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Melalui usaha agama ini, Allah Ta'ala akan berikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat, ilmu yang dapat memudahkan kita untuk mentaati Allah, ilmu yang dapat menolong kita menjawab 3 soalan di dalam kubur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui usaha agama ini kita akan dapat memperbaiki hubungan kita sesama manusia, terutama hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan anak dengan orang tua. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita dah penuh kesilapan. Hari ini istri sibuk dengan beribadah, sibuk dengan berpuasa, sibuk dengan solat. Tetapi sesungguhnya Nabi SAW beritahu, demi Allah, ketika malam Mi'raj, aku telah melihat keadaan neraka, tetapi paling banyak penghuni neraka adalah kaum wanita. Maka ketika itu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka tidak solat? Mereka solat. Apakah mereka tidak menunaikan zakat? Mereka tunaikan zakat. Apakah mereka tidak berpuasa? Mereka berpuasa. Mengapa ya Rasulullah? Nabi kata, satu kata-katanya yang menyakitkan hati suaminya, menyebabkan ia tidak dapat mencium bau syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bau syurga, wangi dan keharuman syurga dapat dicium dalam jarak perjalanan 500 tahun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita tidak jaga. Melalui usaha agama ini Allah Ta'ala akan ajar macam mana sepatutnya istri berakhlak kepada suami, suami macam mana sepatutnya berakhlak kepada istri. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi pernah bersabda, sekiranya seorang wanita memiliki ibadah dan kesalihan seperti Maryam, tetapi ketika dia mati dalam keadaan menyakitkan hati suami, maka dia tidak akan pernah mencium bau syurga apalagi memasukinya. Siapakah di antara kita ibu-ibu yang mulia yang boleh mencapai kepada peringkat kesalihan Siti Maryam radhiyallahu ta'ala anha? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu hari Nabi pernah kata kepada Fatimah, wahai Fatimah, engkau adalah keluarga yang paling awal menyusul aku setelah kematian ayah kita, dan engkau adalah salah seorang penghulu daripada wanita-wanita penghuni syurga. Tapi ada seorang wanita yang lebih dahulu masuk syurga daripada engkau. Maka Fatimah terperanjat. Nabi telah janji dia salah seorang penghulu wanita di dalam syurga, tapi ada seorang wanita yang lebih dahulu masuk syurga daripada Fatimah. Maka Nabi telah tunjuk dia adalah ibunda Atiqah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Fatimah telah pergi ziarah kepada Atiqah radhiyallahu ta'ala anha, membawa bersama dengan anak laki-lakinya Husain yang ketika itu masih sangat kecil. Fatimah pun ucap salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Atiqah. Ada perlu apa? Saya mau bersilaturahim. Atiqah dengan siapa? Saya dengan anak siapa? Dengan siapa? Husain. Maaf, suami saya telah beri amanah, selagi saya tidak ada di rumah, jangan seorang laki-laki asing pun masuk dalam rumah. Fatimah kata, wahai Atiqah, ini anak kandungku dan dia masih kecil. Maaf, ini amanah suami. Maka Fatimah pun telah membawa pulang anaknya dan dia telah kembali. Barulah dia masuk ke dalam rumah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang mereka berbincang-bincang. Maka ketika itu tiba-tiba Atiqah kata, wahai Fatimah, duduklah sekejap. Maka Atiqah ini telah buat persiapan. Dia telah mandi dengan memakai wangi-wangian, dengan pakaian yang terbaik. Kemudian dia telah menghamparkan sebuah supra, dan di atas supra itu dia telah sediakan satu tempat air. Kemudian dia telah letakkan situ sebuah kain. Kemudian dia telah letakkan sehelai rotan. Kemudian dalam keadaan dia telah selesai persiapan, dia menjumpai Fatimah. Maka Fatimah kata, wahai Atiqah, hendak kemana? Ada hal apa sehingga engkau bersiap-siap sampai seperti ini? Maka dia kata, wahai Fatimah, sekejap lagi suami aku akan pulang. Maka ketika dia pulang, maka aku mau ketika dia pulang, dia mendapatkan aku sudah dalam keadaan bersiap-siap untuk membahagiakan dia. Wahai ibunda Atiqah, untuk apakah engkau menghamparkan supra dan meletakkan 3 perkara di atasnya? Maka dia kata, wahai Fatimah, sekiranya suamiku pulang, maka pertama sekali aku akan menyambutnya dan akan mendudukkannya di atas supra itu. Kemudian aku akan menghapus keringatnya dengan kasih sayang.
Kemudian aku akan menuangkan air, aku akan memberikan minum dengan air putih itu kepada suamiku dengan tanganku sendiri. Setelah ia hilang letihnya, maka aku akan kata kepada suamiku, wahai suamiku, sekiranya engkau kecewa, tidak puas dengan layananku, maka inilah rotan, cambuklah aku agar aku terselamat daripada cambukan Allah di hari akhirat. Inilah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Fatimah menangis di rumah Atikah. Dia kata, wahai ibunda Atikah, tahukah engkau mengapa aku datang kemari? Sesungguhnya Nabi SAW telah berjanji, aku Fatimah adalah salah seorang daripada penghulu wanita-wanita syurga. Tapi engkau wahai ibunda Atikah, engkau adalah lebih awal memasuki surga daripada aku. Maka Atikah pun begitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beginilah jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mau belajar. Hari ini wanita-wanita kita tanpa sadar telah banyak menyakiti hati-hati suami mereka. Sedikit kesilapan, sedikit kekurangan, maka mereka akan memaki-maki. Maka mereka akan melupakan seluruh kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW beritahu, seorang wanita yang meminyaki rambut suaminya dengan kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala ibadah 12 tahun ibadah. Suatu orang wanita yang memandang suaminya dengan kasih sayang, maka Allah taala akan gugurkan 1 tahun dosa-dosa yang lalu, dan Allah taala akan tambahkan pahala 1 tahun ibadah. Hari ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jauhnya kita dengan usaha agama, sehingga kita pun terjauh daripada janji-janji baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui usaha agama ini pun kita akan diajar oleh Allah Subhanahu wa taala macam mana sepatutnya kita berakhlak dengan istri kita. Bahwa kita diberi tanggungjawab oleh Allah taala untuk selamatkan diri kita, anak dan istri kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Masyaikh kita beritahu, hari demi hari kita mentaati Allah, kita buat usaha atas agama, tapi kita tidak ajak anak dan istri kita mentaati Allah dan atas perjalanan usaha agama, maka makna kita telah membuka 7 pintu neraka untuk kita masuki, kita bersama dengan keluarga kita. Maka kita hendak melibatkan mereka, tertib dia dengan lemah lembut kasih sayang. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW telah beritahu, hendaklah kaum laki-laki ini merasa malu kepada Allah. Siang hari mereka memukul pipi istrinya, tapi di malam hari mereka meniduri istrinya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hendak belajar ini akhlak. Satu orang masyaikh kita telah meninggal dunia, maka istri dia, mastura dia begitu duka cita sekali. Maka istri-istri masyaikh yang lain pun telah datang menghibur, wahai ibunda, mengapakah ibunda begitu bersedih? Bukankah kita sudah paham bahwa memang ini adalah perkara yang hak? Maka dia kata, bukan karena aku tak siap mengalami peristiwa ini, bukan karena aku mengingkari masalah maut dan perpisahan ini. Bagaimana aku tak mencucurkan air mata? 55 tahun aku berdampingan dengan suamiku, tapi tak pernah sepatah kata pun dia mengangkat suaranya kepadaku, dan tak pernah aku lihat sekalipun dia bermata muka kepadaku. Padahal dengan kesibukannya dia kerja agama, terkadang aku khilaf kepadanya, tapi tak pernah sepatah kata pun aku dengar suaranya kasar dan tinggi kepada. Inilah tuan-tuan yang mulia akhlak yang telah diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi, para sahabat, dan orang-orang tua kita asbab kerja agama. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, sungguh demi Allah, kepulangan Nabi ke dalam rumah kami laksana musim bunga bagi kami. Kepulangan Nabi ke dalam rumah kami laksana musim bunga bagi kami. Macam mana kita mau belajar apabila kita jumpa dengan keluarga kita bukan seperti duri menyusahkan mereka? Walaupun letih kita dalam kerja agama, macam mana kita luangkan masa untuk beramah tamah, lemah lembut kasih sayang, bercanda dengan mereka. Ini pun sunnah juga. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah kesibukan Nabi dalam kerja agama, dia pun masih sempat bermain-main dengan cucunya. Suatu hari Nabi pulang, cucunya ada di rumahnya, maka Nabi telah bermain kuda-kudaan dengan cucunya. Ketika Hasan Husain di punggung Nabi SAW, Umar kata, wahai Hasan Husain, begitu gagah, begitu cantiknya kuda tunggangan kalian. Nabi jawab, wahai Umar, lebih gagah lagi 2 orang penunggang di atasnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila Nabi pulang ke rumah, di luar rumah Nabi sibuk dalam dakwah.
menghadapi bermacam-macam cobaan, ujian daripada Allah Ta'ala. Tetapi apabila Nabi pulang ke rumah, apa saja yang sedang dilakukan oleh istrinya, itulah yang dibuat oleh Nabi. Seringkali Nabi SAW berebut-rebutan untuk menggiling gandum dengan istrinya. Seringkali Nabi SAW pulang berebut-rebut kain untuk saling mencuci kepada istrinya. Ketika Nabi pulang dilihat istrinya sedang membasuh kain, maka Nabi akan duduk bersama membasuh kain bersama dengan istrinya. Inilah tuan-tuan yang mulia, kita mau belajar. Pasal apa? Apabila kita keluar di jalan Allah, bukan kita sesungguhnya yang buat pengorbanan. Istri-istri kita lah yang membuat pengorbanan sesungguhnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya air mata wanita yang dikorbankan keluar jalan Allah suami mereka. Seorang istri yang meridhokan suaminya keluar jalan Allah SWT, derai air mata mereka, titisan-titisan air mata mereka dapat menggetarkan tiang arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiang aras tidak akan pernah berhenti sebelum Allah Ta'ala memberikan janji bahwa wanita ini akan dijadikan sebagai penghuni surga, dan Allah Ta'ala akan ampunkan seluruh dosa-dosa mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian melalui usaha agama ini Allah Ta'ala akan ajar kita macam mana sepatutnya kita berakhlak dengan orang tua, macam mana Allah Ta'ala akan lahirkan anak-anak yang soleh kepada kita. Allah Ta'ala akan lahirkan anak-anak yang memudahkan kita memasuki surga Allah. Allah Ta'ala akan memudahkan kita untuk mentaati orang tua kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini ramai kita, sebab kita lupa, kita penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan, tapi kita lupa berkhidmat kepada ibu kita, berkhidmat kepada orang tua kita. Alqamah adalah satu orang sahabat yang taat, yang soleh, banyak perjuangkan agama. Tetapi satu waktu ketika dia pulang ke rumah membawa buah-buahan rezeki dari Allah, di situ ada istri dan ada emak dia. Kemudian dia letakkan buah ini di tangan istrinya. Maka emak dia pun hati dia duka. Alqamah, aku besarkan, aku lahirkan, aku rawat, dan sekarang setelah besar dia letakkan rezeki Allah ke tangan istrinya, bukan ke tanganku. Maka emak Alqamah pun pedih hati dia, luka masuk kamar. Walhal jamaah yang mulia, maksud Alqamah berikan kepada istrinya bukan mendahulukan istrinya, tapi Alqamah kata kepada istrinya, pilih yang terbaik, berikan kepada emak. Ketika setelah dipilih buah-buah yang terbaik dan diberikan kepada emak, diketuk pintu, "Mak, ini ada buah." Tapi emak dia kata, "Aku dah kenyang, makan kalianlah semua buah ini." Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Alqamah menjelang menghadapi sakratul maut, seluruh sahabat mentalkinkan la ilaha illallah, tapi Alqamah tak dapat ucap la ilaha illallah. Maka peristiwa ini dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil emak, "Wahai ibu, bagaimana hubunganmu dengan Alqamah?" Maka ibu dia kata, "Dia mendahulukan istrinya daripada aku. Sedangkan aku telah berayah mengandungnya, melahirkannya, mendidik dan merawatnya. Tetapi dia letakkan buah di tangan istrinya di hadapanku. Luka hatiku wahai Rasulullah." Maka Alqamah diulang-ulang talqin untuk la ilaha illallah, tapi Alqamah tak dapat ucap la ilaha illallah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kata, "Wahai ibu, maafkanlah Alqamah." Tidak, pedih hatiku wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW perintahkan sahabat membakar kayu, dan setelah api ini marak, maka Nabi perintahkan Alqamah untuk dicampakkan ke dalam api itu. Maka ibu dia kata, "Wahai Rasulullah, hendak kau apakan anak?" Dia kata, ya Nabi kata, "Wahai ibu, daripada dia harus menderita dalam api neraka, baguslah dia aku campakkan ke dalam api dunia." Maka ibu dia kata, "Ya Rasulullah, aku maafkan Alqamah." Ketika emaknya memaafkan daripada kesalahan Alqamah, maka ketika itulah keluar bunyi la ilaha illallah daripada lidah daripada Alqamah radhiyallahu taala. Inilah jemaah dimuliakan Allah SWT. Kita mau belajar, janganlah kasih sayang kita kepada keluarga kita melupakan kita berkhidmat kepada ibu kita. Karena sesungguhnya Allah telah janji melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Bahwa surga kita Allah Ta'ala letak di bawah telapak kaki-kaki ibu kita.